Di sebuah sudut kota yang dipenuhi asap knalpot dan suara sirine yang nyaring, hidup seorang pemuda bernama Bento. Setiap hari ia bangun sebelum matahari sempat membuka matanya sendiri, lalu mengayuh motor tuanya yang meraung lebih keras daripada harapan hidupnya. Menjadi pengantar paket bukanlah pekerjaan impiannya, tetapi itu satu-satunya cara untuk bertahan setelah keluarganya porak-poranda. Wajahnya selalu tampak tenang, tapi ada luka lama yang tidak pernah benar-benar sembuh, seperti bara kecil yang terus membakar dari dalam. Bento tidak pernah mencari masalah, namun masalah selalu mencari dirinya. Lingkungan tempat ia tinggal dikuasai geng-geng jalanan yang menakutkan, dan siapapun di sana harus pintar menjaga langkah. Bento sudah kehilangan banyak hal, masa depan, keluarga, bahkan keberaniannya sendiri. Namun ada satu hal yang tidak pernah ia lepaskan, kebaikan. Kebaikan yang seringkali membuatnya tampak bodoh di mata orang lain. Suatu sore yang muram, ketika hujan baru saja berhenti dan jalan masih licin, Bento mendapat pengantaran ke daerah Pasar Lama. Tempat itu terkenal sebagai sarang begal dan pemeras. Tetapi ia tetap meluncur dengan nekat, karena menolak pesanan bukan pilihan. Saat ia memarkir motor dan menurunkan paket, terdengar suara teriakan panjang, teriakan seorang gadis. Teriakan itu menggema di antara kios-kios kosong. Bento menoleh, dan ia melihat seorang gadis berlari ketakutan, napasnya terengah, rambutnya berantakan. Di belakangnya, 3 preman bertubuh besar mengejar dengan wajah beringas. Bento tidak mengenal gadis itu, namun instingnya melompat lebih cepat dari pikirannya. Tanpa waktu berpikir panjang, ia menubruk salah satu preman, mendorongnya hingga rubuh ke tumpukan peti. "Cepat ikut aku." Bento memegang tangan gadis itu. Gadis itu sempat terkejut, tapi melihat para preman kembali bangkit, ia menurut. Mereka berlari menyelip di antara gang sempit, menyusuri lorong-lorong gelap yang hanya diterangi lampu temaram. Bento hampir lupa kapan terakhir kali jantungnya berdetak secepat ini, mungkin saat masa lalunya masih penuh mimpi, sebelum semuanya hancur. Setelah beberapa tikungan dan lompatan melewati tong sampah, Bento menarik gadis itu masuk ke balik pintu besi bekas gudang tua. Nafas mereka memburu, udara sesak, dan keringat bercampur debu. Bentonya menempelkan telinganya ke dinding, mendengarkan jejak langkah para pengejar. Dalam gelap itu, ia bisa mendengar detak jantung gadis itu, cepat, panik, rapuh. "Siapa mereka? Kenapa mereka kejar kamu?" Bento bertanya pelan. Gadis itu tidak langsung menjawab. Mata beningnya bergetar, penuh ketakutan yang terasa terlalu dalam untuk hanya sekadar keributan pasar. Aku harus pergi dari sini," katanya lirih, suaranya retak seperti kaca yang siap pecah. Bento ingin bertanya lebih jauh, tapi suara preman di luar mulai mendekat lagi, membuat percakapan terhenti. Tanpa sadar, Bento baru saja menyalakan api besar dalam hidupnya. Ia belum tahu bahwa gadis yang ia selamatkan bukan sembarang gadis. Ia belum tahu bahwa tindakan impulsifnya barusan akan menyeretnya ke dalam badai yang lebih gelap dari masa lalunya sendiri. Ia hanya tahu satu hal, malam itu, ia telah mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya, dan tidak ada jalan untuk kembali. Hening di dalam gudang tua itu perlahan pecah ketika suara langkah para preman menjauh. Bento menghela napas lega, meski keringat dingin masih menetes di pelipisnya. Gadis di sampingnya berusaha menenangkan napas, namun tubuhnya masih gemetar. Bento meraih senter kecil dari sakunya dan menyalakannya. Cahaya redup itu mengungkapkan wajah gadis itu, indah, namun penuh rasa takut yang begitu dalam seolah ia menyembunyikan dunia kelam di belakang matanya. "Aku Bento," ujar pemuda itu pelan, mencoba tidak membuatnya tambah panik. "Kamu gak apa-apa, mereka nyakitin kamu." Gadis itu menggeleng, meski air mata menggenang di pelupuknya. "Aku, Sasha," jawabnya, suaranya lirih seolah menyebut namanya sendiri pun adalah sebuah dosa. Bento mengangguk singkat, mencoba mempelajari ekspresinya yang terlihat lebih rumit daripada sekadar gadis tersesat. Saat mereka keluar dari gudang dan berjalan pelan menuju tempat yang lebih aman, Bento melihat papan elektronik di seberang jalan menyiarkan berita darurat. Sorotan kamera, suara reporter panik, dan sebuah headline besar membuat langkah Bento membeku. Anak Raja Preman Dharma Kelana diduga diculik. Foto seorang gadis terpampang jelas di layar, dan itu adalah Sasha yang kini berdiri gemetar di sampingnya. Bento hampir tak bisa bernapas. Ia menoleh pada Sasha yang menunduk dalam-dalam, seolah takut wajahnya dikenali oleh dunia. "Jadi, kamu itu, anaknya Dharma Kelana."
Bento merasa tubuhnya dingin seketika. Nama itu saja sudah cukup membuat semua warga kota bergidik. Dharma Kelana adalah legenda yang tidak pernah diceritakan tanpa darah dan ancaman. Ia adalah neraka yang diberi wujud manusia. Sasha menggigit bibirnya, mencoba menahan sop yang nyaris pecah. Aku tidak diculik, aku kabur, katanya dengan suara yang serak. Ayahku, dia mau menikahkan aku dengan anak ketua geng lain. Aku cuma ingin lari. Tapi dia pasti pikir aku diculik. Bento menatapnya lama, mencoba memahami skala masalah yang kini menjerat dirinya. Itu bukan sekadar pertikaian antar geng, ini perang yang bisa menelan seluruh kota. Sasha, kamu sadar gak apa yang bakal terjadi? Geng ayahmu bakal cari kamu kemana-mana. Mereka lihat aku lari sama kamu, mereka pasti pikir aku penculik beneran. Bento meremas rambutnya sendiri, frustasi. Aku cuma mau nolong kamu tadi, tapi sekarang, Sasha menatap Bento, mata beningnya berubah menjadi penuh kesedihan. Maaf, aku gak bermaksud menyeretmu ke dalam ini. Sapuan angin malam membuat tubuh mereka merinding. Bento tahu ia bisa saja meninggalkan Sasha sekarang, menyerahkan diri, atau pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi ketika ia melihat gadis itu berdiri rapuh, memeluk dirinya sendiri, ia teringat pada masa kecilnya, ketika ia juga tidak punya siapapun untuk disandari. Ketika dunia menindasnya tanpa ampun dan tidak ada tangan yang terulur menyelamatkannya. Ia tak sanggup mengulanginya pada orang lain. Bento menatap jalanan yang mulai gelap, memikirkan apa yang harus dilakukan. Dengan suara berat, ia berkata, "Oke, mulai sekarang kamu ikut aku. Kita cari tempat aman dulu sebelum semua preman di kota ini datang." Sasha menatap Bento dengan campuran lega dan takut. Mereka berdua tidak tahu kemana pelarian ini akan membawa mereka, tapi satu hal pasti, keputusan Bento malam itu telah resmi mengikat takdir mereka, dan dunia kelam Dharma Kelana baru saja mulai membuka mata untuk berburu mereka. Malam itu kota seperti berubah menjadi wilayah perburuan. Di setiap sudut jalan, motor-motor geng mengaum, lampu sorot bergerak liar, dan suara teriakan para preman memecah udara. Nama Bento mulai disebut-sebut dengan nada penuh amarah. Foto dirinya, yang tertangkap CCTV saat menarik tangan Sasha di pasar, menyebar ke seluruh penjuru kota. Di mata geng Dharma Kelana, ia bukan lagi pemuda biasa. Ia adalah penculik putri Raja Preman. Di sebuah gang gelap, Bento dan Sasha bersembunyi di balik kontainer tua yang berbau karat. Bento memeriksa layar ponsel retaknya dan melihat wajahnya terpampang di berita daring lengkap dengan imbalan uang tunai bagi siapapun yang memberikan informasi. Gila, mereka beneran serius, gumamnya sambil menelan ludah. Sasha menggenggam erat jaketnya, tubuhnya gemetar. Ayah, dia pasti marah besar. Dia nggak pernah biarkan sesuatu kabur dari gengnya. Suara puluhan motor mendekat, membuat Bento refleks memeluk kepala Sasha dan mendorongnya mendekam lebih dalam ke balik bayangan kontainer. Tetap diam, bisiknya. Dari celah sempit, mereka bisa melihat rombongan preman membawa senjata tajam, bahkan beberapa membawa senjata api rakitan. Cari sampai ketemu. Anak itu bawa kabur Sasha. Teriak salah satu dari mereka. Dada Bento serasa ditusuk mendengar tuduhan itu. Ia menolong, bukan menculik, tapi siapa yang akan percaya? Ketika rombongan itu pergi, Bento menarik napas panjang. Kita nggak bisa di sini. Mereka bakal nyisir lagi, katanya cepat. Mereka kembali bergerak, menyelinap melewati lorong-lorong kumuh yang hanya dihuni lampu neon kedip-kedip. Di tengah pelarian, Bento mencoba mencari cara agar bisa keluar dari kota. Tetapi setiap akses keluar telah dijaga ketat. Nama Dharma terlalu besar, semua orang takut menentangnya. Sasha mulai menangis pelan ketika mereka berhenti sejenak di bawah jembatan layang. Aku cuma ingin bebas, Bento, aku cuma ingin hidup normal. Tapi ayahku selalu mengurungku, mengontrol semua hidupku. Aku lelah, Bento menatap Sasha yang wajahnya basah air mata, dan untuk pertama kalinya ia melihat betapa rapuhnya gadis yang selama ini dikenal orang sebagai putri dari penguasa kegelapan itu. Bukan monster, bukan simbol kekuasaan. Hanya seorang anak yang ingin merdeka. Tanpa sadar, Bento meraih tangan Sasha. Kamu udah lari. Itu langkah pertama. Sekarang tinggal kita bertahan. Aku bakal bantu kamu keluar dari semua ini. Kata-kata itu terucap spontan, namun entah mengapa terasa benar. Sasha menatap Bento, dan dalam tatapan itu ada rasa percaya yang mulai tumbuh, rasa yang tidak pernah ia berikan pada siapapun sebelumnya.
Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan, suara sirene terdengar, diikuti suara pengeras suara, "Bento, serahkan diri, kau dikelilingi." Bento terkejut, bahkan polisi pun turun tangan. Tapi suara yang terdengar bukan suara polisi sepenuhnya, nada ancamannya lebih mirip preman yang menyamar. Mereka tidak berniat menangkap, mereka berniat membungkam. Lari. Bento menarik Sasha dan keduanya kembali berlari menembus gelap malam. Mereka tidak lagi hanya dikejar geng Dharma, tetapi seluruh kekuatan kriminal yang tunduk pada Raja Preman itu. Kota telah menjadi labirin maut, dan mereka adalah satu-satunya target. Bento sadar satu hal, pelarian ini bukan lagi tentang menyelamatkan Sasha saja. Ini adalah perang antara hidup dan kematian, dan ia kini berdiri tepat di tengah pusarannya. Hujan kembali turun, deras dan tiba-tiba, seolah langit ingin ikut menutupi jejak mereka. Bento dan Sasha berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri bertahan hidup. Jalan-jalan kota yang biasanya ramai kini tampak seperti arena perang rahasia, setiap bayangan bisa jadi musuh, setiap suara motor bisa jadi tanda kematian. Bento memimpin Sasha memasuki sebuah gang yang lebih sempit, tempat lampu-lampu jalan berkedip seakan kelelahan menyala. Mereka bersembunyi di sebuah kios bekas fotokopian yang sudah tutup permanen. Tempat itu kecil, bau kertas lembab, namun cukup untuk membuat mereka tak terlihat. Bento menyandarkan punggungnya ke dinding kayu yang mulai lapuk. Nafasnya tersengal, tapi matanya terus waspada. Sasha duduk di sampingnya, tubuhnya menggigil karena dingin dan ketakutan. "Bento, sampai kapan kita harus begini?" Suaranya hampir tak terdengar, seperti gumaman putus asa. "Selama mereka masih nyari kamu, kita nggak bisa berhenti," jawab Bento. "Kita harus keluar dari kota ini." Tapi pintu keluar kota dikuasai anak buah Dharma Kelana. Jalan darat tak mungkin. Terminal bus penuh penjagaan. Stasiun kereta diawasi. Bento memutar otaknya keras, bahkan terlalu keras hingga kepalanya sakit. "Mungkin, lewat sungai," gumamnya akhirnya. "Ada kapal barang yang kadang lewat tengah malam. Kalau kita bisa nyelundup." Sebelum Bento selesai berbicara, suara langkah kaki terdengar dari luar kios. Bento langsung mematikan napas dan meraih tangan Sasha agar ia diam. Dua orang preman berjalan melewati kios sambil merokok, tatapan mereka menelisik satu persatu bangunan kumuh. "Bos bilang anak itu pasti masih di sekitar sini. Gadis itu gak mungkin lari jauh tanpa bantuan," kata salah satu. Sasha menggigit bibirnya sampai berdarah karena takut. Ketika langkah-langkah itu semakin menjauh, Bento menarik napas lega. Ia menoleh pada Sasha dan melihat wajah gadis itu memucat. "Kamu pasti capek banget," kata Bento pelan. Sasha menunduk. "Aku nggak pernah lari sejauh ini, seumur hidup aku cuma dikurung di rumah besar itu. Aku nggak pernah tahu kota ini bisa sekejam ini, atau bisa sebebas ini," katanya sambil memeluk lutut. Ada kesedihan yang dalam, tapi juga percikan kecil keberanian yang mulai lahir. Dalam momen tenang itu, Sasha akhirnya bercerita lebih banyak. Ia bicara tentang kamar megahnya yang terasa seperti penjara, tentang pengawal-pengawal ayahnya yang memantau setiap geraknya, dan tentang rencana pernikahan paksa yang akan mengikatnya dengan anak pewaris geng rival. Bento mendengarkan dengan rahang mengeras. Dunia Sasha mungkin terlihat glamor dari luar, namun di dalamnya penuh jeratan dan ancaman yang tak pernah diketahui orang biasa. "Mulai sekarang kamu nggak sendirian," ucap Bento tiba-tiba. Sasha menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Aku mungkin bukan orang kuat atau hebat, tapi aku janji bakal jaga kamu sampai kita keluar dari kota ini." Bento sendiri tidak yakin dari mana keberaniannya muncul. Namun ketika ia melihat Sasha menahan air mata sambil tersenyum kecil, senyum pertama sejak mereka bertemu, ia tahu ia sudah memilih jalan yang tak bisa ia tinggalkan. Hujan mulai mereda. Bento berdiri, meraih tangan Sasha, dan berkata, "Ayo. Kita harus bergerak sebelum mereka kembali." Mereka melangkah ke lorong gelap lain, menuju tepian kota, menuju sungai yang hanya terdengar samar dari kejauhan. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di sana, kesempatan atau jebakan. Tetapi satu hal pasti, pelarian mereka kini bukan sekadar pelarian. Ini adalah perjalanan dua orang yang sama-sama ingin bebas dari bayang-bayang masa lalu yang mengekang. Malam semakin larut ketika Bento dan Sasha tiba di pinggiran kota, tempat gudang-gudang tua berjajar seperti barisan raksasa yang terlupakan. Di kejauhan terdengar gemuruh air sungai, pertanda mereka sudah mendekati tujuan. Bento mengintai keadaan sekitar, namun sekeliling tampak sepi.
Mereka memutuskan beristirahat sebentar di sebuah bangunan kosong yang pernah digunakan sebagai tempat latihan bela diri puluhan tahun lalu. Ruangannya gelap, dindingnya penuh grafiti, tapi suasananya anehnya terasa familiar bagi Bento. Bento hanya berdiri memandangi sebuah tiang bambu yang hampir patah, seperti sedang melihat bayangan masa lampau. Sasha memperhatikan perubahan ekspresi Bento, bukan ketakutan, tapi kesedihan yang begitu dalam. "Kamu kenapa?" tanya Sasha pelan. Bento tersenyum hambar. "Tempat ini, dulu tempat aku dilatih." Suaranya tenggelam dalam keheningan ruangan yang berdebu. "Aku dulu atlet bela diri." Sasha terbelalak. "Serius?" Bento mengangguk, namun tatapannya kosong. "Dulu aku punya mimpi. Punya pelatih yang sayang sama aku. Punya keluarga yang bangga sama aku." Ia mengusap debu di lantai dengan ujung sepatunya. "Sampai suatu malam, keluarga aku dihancurkan oleh salah satu geng yang tunduk sama ayahmu." Kata-kata itu membuat Sasha tersentak, tubuhnya serasa tertusuk sesuatu yang tak terlihat. Bento melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Ayahku tewas waktu berusaha melindungi ibu dan adikku. Mereka datang cuma buat nagih utang kecil, tapi berubah jadi pembantaian." Ia menelan rasa perih yang naik ke tenggorokan. "Sejak itu aku berhenti bela diri. Sumpah gak mau nyentuh kekerasan lagi." Bento menatap tangannya sendiri, jemarinya bergetar seolah mengenang darah yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Sasha menunduk, hatinya remuk mendengar cerita itu. "Bento, aku benar-benar minta maaf. Aku gak tahu ayahku melakukan hal-hal seperti itu." Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Bento menggeleng. "Kamu bukan dia, dan kamu gak milih dilahirkan sebagai putrinya. Jangan salahkan dirimu." Kata-kata itu terasa tulus, namun justru membuat Sasha semakin merasa bersalah. Selama ini ia hanya menjadi penonton dari dunia kelam ayahnya, tanpa pernah tahu betapa banyak nyawa yang sudah dipatahkan. Tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca dari sisi lain ruangan. Bento refleks menarik Sasha ke belakang salah satu tiang. Dua bayangan hitam masuk sambil membawa senter dan pisau. "Cek semua sudut," katanya. "Anak itu pernah latihan di tempat ini. Bisa jadi dia balik ke sini," teriak salah satu dari mereka. Sasha menutup mulutnya sendiri, takut suaranya terdengar. Bento mencengkeram tanah, ototnya menegang, insting lamanya sebagai petarung bangkit, meski ia berusaha menahannya. Ketika salah satu preman mendekat, Bento tahu mereka tak bisa lari tanpa tertangkap. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menegakkan tubuhnya dalam posisi bertarung. "Bento, jangan," bisik Sasha ketakutan. Bento tersenyum tipis. "Aku janji gak akan bunuh siapapun. Tapi kalau kita tetap diam, kita mati." Ketika preman itu menyibakkan tirai debu, Bento menyerang, cepat, senyap, tapi tegas. Satu pukulan ke rahang, satu tendangan ke lutut, dan tubuh preman itu roboh. Sasha menatap Bento dengan mata membesar, antara takut dan kagum. Bento menarik tangan Sasha dan mengajaknya lari sebelum preman lain menyadari. Di luar, hujan berhenti dan angin malam membawa dingin yang menggigit. Bento sadar ia baru saja membuka kembali bagian dirinya yang sudah ia kubur dalam-dalam. Dan ia tahu, untuk melindungi Sasha, ia mungkin harus kembali menjadi sosok yang dulu pernah ia tinggalkan, meski itu berarti menghadapi masa lalunya yang penuh darah. Angin malam semakin menusuk saat Bento dan Sasha kembali bersembunyi di balik tumpukan kontainer dekat pelabuhan lama. Suara kapal barang terdengar samar di kejauhan, namun itu bukan kabar baik, karena di sisi lain, suara motor-motor geng Dharma mulai memenuhi area pelabuhan. Bento tahu, mereka tinggal sedikit lagi sebelum pengejaran berubah menjadi penyergapan penuh. Sasha memegang lengan Bento erat, gemetar. "Mereka makin dekat," bisiknya. Bento hanya mengangguk, wajahnya tegang seperti kawat yang siap putus. Di sisi lain kota, seorang pemuda yang akrab dengan Bento, Jidan, dipukuli habis-habisan oleh preman-preman suruhan Dharma Kelana. Mereka ingin informasi tentang Bento, dan Jidan menjadi korban hanya karena pernah terlihat berbincang dengannya. "Bilang, di mana dia sembunyi?" teriak salah satu preman sambil menghantam perut Jidan. Pemuda itu hanya menggeleng dengan darah mengalir di sudut bibirnya. "Gue nggak tahu apa-apa," suaranya nyaris hilang. Mereka tidak peduli. Mereka menyeret Jidan ke mobil dan membawanya menuju pelabuhan, tempat jebakan sudah dipasang. Saat itu pula, Sasha melihat kilatan cahaya dari kejauhan, lampu mobil geng mendekat.
Bento, kita harus pergi sekarang. Bento mengintip dari celah kontainer, lalu wajahnya tiba-tiba mengeras. Dari dalam salah satu mobil hitam, ia melihat sosok yang diseret keluar dengan kasar, Jidan. Temannya, satu-satunya orang yang pernah membantunya saat ia kehilangan keluarga. Sasha terkejut melihat perubahan ekspresi Bento, ekspresi yang campuran antara marah dan takut. Itu Jidan, mereka jadikan dia umpan. Bento memukul dinding kontainer pelan dengan kepalan. Tangannya, ekspresi batinnya berkecamuk. Kalau aku keluar, mereka akan dapat kita berdua. Kalau aku diam, Jidan akan mati. Suaranya pecah, seperti seseorang yang sedang dipaksa memilih siapa yang harus ia biarkan terbunuh. Sasha menggenggam tangannya. Bento, jangan. Mereka jelas menjebak. Bento butuh beberapa detik untuk bernapas. Ia menutup mata sejenak, ketika membukanya, tekad itu sudah muncul. Aku nggak bisa biarin orang lain mati gara-gara aku. Bento kemudian berlari, meninggalkan tempat persembunyian tanpa memberikan Sasha kesempatan untuk menghentikannya. Gadis itu ingin mengejarnya, tapi langkahnya membeku. Dalam sekejap, ia sadar, Bento bukan hanya kabur bersamanya, Bento juga membawa beban masa lalu yang selama ini ia pikul sendirian. Dan setiap langkah untuk menyelamatkan seseorang membuat luka itu semakin terbuka. Di tengah pelabuhan, Bento muncul dari balik tumpukan peti dan langsung menarik perhatian para preman. Lepaskan dia, suaranya menggema. Para preman menoleh, tertawa kasar. Akhirnya keluar juga si penculik sok pahlawan. Salah satu dari mereka meletakkan pisau di leher Jidan. Bento mendekat perlahan, tangan terbuka, mata awas membaca setiap gerakan kecil. Dia nggak ada hubungannya sama ini. Lepasin dia, dan ambil aku. Saat situasi memanas, Sasha muncul dari balik bayangan walau Bento sudah menyuruhnya tetap bersembunyi. Wajahnya penuh tekad dan ketakutan. Jangan sakiti mereka. Aku menyerahkan diri. Aku yang kalian cari, bukan dia. Para preman terkejut, kehadiran Putri Raja Preman sendiri membuat suasana berubah drastis. Tangkap mereka semua, teriak salah satu pemimpin geng. Dalam sekejap, puluhan preman menyerbu dari segala arah. Bento langsung bertindak, menghalau serangan demi menyerangan sambil berusaha melindungi Sasha dan Jidan. Pertarungan berlangsung brutal. Bento bertarung seperti seseorang yang mencoba melawan seluruh masa lalunya sendiri. Tendangannya cepat, pukulannya presisi, namun jumlah musuh tak sebanding. Akhirnya, ketika pukulan kayu menghantam punggungnya, Bento jatuh berlutut. Sasha menjerit ketika mereka menangkap Bento dan Jidan sekaligus. Dalam kekacauan itu, hanya satu hal yang jelas, geng Dharma akhirnya menemukan mereka, dan pelarian yang awalnya penuh harapan kini berubah menjadi mimpi buruk yang lebih gelap dari sebelumnya. Angin malam merayap lewat celah-celah dinding usang gudang pelabuhan saat Bento, Aluna, dan Tegar beristirahat setelah perjalanan panjang mereka. Bento duduk bersandar pada tiang kayu yang setengah lapuk, menahan napas terengah setelah menghabiskan malam penuh kejaran. Aluna menggenggam selimut tipis sambil menatap Bento, ada kekhawatiran yang tidak ia sembunyikan lagi. Tegar, yang biasanya penuh semangat, tampak lebih diam dari biasanya, seakan tahu badai besar akan datang sebelum fajar tiba. Namun keheningan itu pecah ketika suara langkah kaki para anak buah Bram Jampang menggema dari luar. Mereka datang tanpa suara teriakan, tanda mereka berniat menangkap, bukan mengintimidasi. Bento langsung bangkit dan memberi isyarat agar Aluna dan Tegar berlindung di balik tumpukan peti. Detak jantung Bento memukul dadanya dengan keras saat pintu gudang digedor beberapa kali, lalu terhempas terbuka dengan tendangan kuat. 6 orang anak buah Bram menerobos masuk, membawa pentungan baja dan senjata tumpul. Bento, Raja kita minta kau serahkan diri. Kau sudah bawa barang yang bukan milikmu, atau harus kita seret mayat kalian sekalian. Salah satu dari mereka berteriak. Bento melangkah ke depan, menutupi Aluna dengan tubuhnya. Walau takut, ia menatap para penyerang itu dengan mata yang sudah memilih jalannya sendiri, meski jalan itu penuh bahaya. Pertarungan tak terhindarkan ketika anak buah Bram menyerbu. Bento menghindari pukulan pertama dan membalas dengan hantaman siku yang membuat satu orang tersungkur. Tegar ikut bertarung, meski tubuh kecilnya tidak sebanding. Aluna menahan tangis panik ketika melihat Bento terdesak ke dinding. Namun Bento, dengan insting yang biasa bertahun-tahun di jalanan, meraih rantai besi di lantai dan mengayunkannya bagaikan cambuk, memukul mundur 2 orang sekaligus. Saat Bento dan Tegar sibuk bertahan,
Aluna tanpa sengaja menginjak pecahan kaca, membuat salah satu dari anak buah Bram menoleh. "Itu dia anak bos. Tangkap ceweknya!" teriaknya. Dalam sekejap, dua orang memutari Bento dan menyerbu ke arah Aluna. Bento memekik namanya, namun sebuah pukulan keras menghantam punggungnya, membuatnya jatuh berlutut. Aluna mencoba kabur, tapi lengannya berhasil diraih kasar oleh salah satu dari mereka. Tegar melihat itu dan nekat melempar peti kayu ke arah para penyerang, membuat mereka kehilangan keseimbangan dan melepaskan Aluna. "Lari, Kak!" teriak Tegar. Bento bangkit dengan amarah yang membara. Dengan tenaga terakhir, ia memukul orang yang menumbangkan Tegar dan menyeret Aluna ke pintu samping gudang. Namun tepat saat mereka hampir keluar, suara tembakan menggelegar. Peluru menghantam tiang dekat kepala Bento, membuat serpihan kayu beterbangan. Siluet besar berdiri di luar pintu, Bram Jampang sendiri, raja preman paling ditakuti di kota itu, menatap Bento dengan wajah penuh murka. "Kau benar-benar keterlaluan, bocah jalanan. Aku sudah beri kesempatan kau pergi. Tapi kau masih berani membawa gadis ini," katanya dengan suara berat yang membuat Aluna gemetar. Bento menahan Aluna di belakangnya, napasnya tersengal, tapi matanya tidak goyah sedikit pun. Bram mengangkat pistol dan mengarahkannya ke dada Bento. "Lepaskan dia, atau kau mati sekarang." Gudang mendadak sunyi, hanya menyisakan suara ombak jauh di luar. Bento menatap langsung ke mata Bram, tanpa mundur, tanpa takut. Lalu Bento berkata dengan suara rendah namun tegas, "Kalau ingin mengambilnya, kau harus melewati mayatku dulu." Dan di detik itu, untuk pertama kalinya, wajah sang raja preman berubah, dari marah menjadi benar-benar murka. Udara di dalam gudang terasa beku ketika Bram Jampang menatap Bento tanpa kedip, ujung pistolnya tidak pernah bergetar sedikit pun. Aluna berdiri di belakang Bento dengan tubuh gemetar hebat, seolah jiwanya ingin terlepas. Tegar yang terluka mencoba bangkit, namun lututnya roboh lagi. Semua terasa seperti berhenti, kecuali detak jam dinding tua yang bergerak pelan, seakan menandai hitungan mundur menuju tragedi. Bram melangkah maju, sepatu botnya menginjak pecahan kaca dan membuat suara retakan kecil yang justru lebih menegangkan daripada teriakan. "Anak jalanan sepertimu, berani menantang raja wilayah ini," gumam Bram sembari menekan pelatuk sedikit, cukup membuat Bento merasakan dorongan angin dari laras pistol. "Untuk apa kau lakukan semua ini? Uang, ketenaran, atau sebatas nekat tak tahu diri?" Bento, meski napasnya terengah dan pundaknya berdarah akibat pukulan sebelumnya, tetap berdiri tegak. "Aku tidak peduli siapa kau," katanya, suaranya serak tapi mantap. "Aku cuma tahu, dia bukan milikmu. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya." Mendengar itu, Aluna memejamkan mata, di antara ketakutan, ada sesuatu di dadanya yang bergetar, sebuah keberanian yang dulu tidak pernah ia miliki. Namun ucapan Bento justru membuat Bram tertawa dingin. "Kau pikir cinta picisanmu itu bisa menyelamatkan kalian?" tanyanya sinis. Tatapan Bram lalu beralih ke Aluna, dan seketika wajahnya mengeras. "Dan kau, anak yang kubesarkan, kuselamatkan dari jalanan sejak kecil, kini berani kabur karena bocah tak berguna itu." Nada suaranya bukan sekadar marah, tetapi terluka, seperti seorang ayah yang dikhianati. Aluna mengangkat wajahnya, mata berkaca-kaca. "Ayah, aku bukan kabur karena benci," katanya lirih. "Aku pergi karena aku ingin bebas. Aku lelah dipenjarakan di balik nama besar yang kau banggakan itu. Aku ingin hidup sebagai manusia biasa, bukan putri raja preman yang semua orang takuti." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Bram. Wajahnya berubah, antara terluka, marah, dan tidak percaya. Bram menghela napas panjang, menunduk sesaat. Ketika ia mengangkat wajahnya lagi, mata itu telah berubah menjadi dingin sepenuhnya. "Baiklah," katanya pelan, "kalau kebebasan yang kau mau, maka aku memberi dua pilihan." Ia mengarahkan pistol ke Bento. "Kau ikut aku pulang, dan bocah ini hidup. Atau, kau tetap bersama dia, dan aku pastikan jasadnya tak akan pernah ditemukan." Aluna terhenyak, tubuhnya hampir roboh. Bento menoleh sedikit, berbicara tanpa suara namun jelas, "Jangan pilih aku. Pilih kebebasanmu." Tapi Aluna menggeleng panik, air mata mengalir deras. "Aku tidak akan kembali, tidak peduli apapun taruhannya," teriaknya, suaranya pecah. Bram langsung mengangkat pistol tinggi, kali ini jelas, ia siap menarik pelatuk tanpa ragu sedikit pun. Tepat saat suara pelatuk terdengar klik,
tegar menerjang dari samping dan meraih tangan Bram, membuat tembakan meleset dan menghantam lampu gudang. Cahaya padam seketika, dan semuanya berubah hitam total. Suara langkah, teriakan, dan benturan memenuhi kegelapan. Bento memeluk Aluna dan berlari ke arah pintu belakang yang remuk. Di belakang mereka, suara Bram Jampang menggema dalam kegelapan, penuh amarah dan ancaman. Kalian tidak akan bisa lari selamanya. Paman Rudi mengangkat terpal yang menutupi perahu kecil kayunya, memperlihatkan ruang sempit namun cukup untuk menyembunyikan mereka bertiga. Cepat naik sebelum mereka sampai, katanya dengan suara menekan panik. Bento membantu Tegar masuk dulu, lalu mengangkat Aluna. Namun sebelum ia sempat melompat ke dalam perahu, suara langkah cepat bergema di antara kontainer. Bento menoleh dan melihat bayangan para anak buah Bram mulai bermunculan satu persatu. Ben, cepat! Aluna meraih tangan Bento, tapi Bento justru menahan tangan tersebut dan menatap wajah gadis itu dengan kebimbangannya sendiri. Kalau aku naik sekarang, mereka akan tahu arah kita, katanya pelan. Aku harus memancing mereka menjauh. Mata Aluna membesar, kepanikan menyelimutinya. Tidak, kau tidak perlu jadi umpan. Kita bisa pergi bersama. Bento menggeleng perlahan, memaksa senyum kecil agar Aluna tidak makin hancur. Namun keputusan Bento tidak sempat menjadi kenyataan, karena tepat saat ia akan melangkah mundur, suara tembakan mengaum dari kejauhan, dan peluru itu menghantam besi kontainer hanya beberapa sentimeter dari kepala Bento. Bram Jampang muncul dari balik gelap, wajahnya merah, napasnya berat, sorot matanya penuh kemarahan yang membunuh. Kau pikir bisa kabur dari aku, bocah? Kau pikir bisa ambil anakku begitu saja? Aluna segera turun dari perahu dan berdiri di depan Bento, tangan terangkat seolah hendak membentengi. Ayah, hentikan, jeritnya. Bram menatap putrinya dengan tatapan campur aduk, marah, kecewa, dan hancur. Aku melakukan semua ini untukmu. Aku bangun kerajaan ini supaya kau punya dunia yang aman. Dan kau balas aku dengan lari bersama bocah ini. Suaranya pecah, dan di balik kebrutalannya, ada kesedihan seorang ayah yang takut kehilangan satu-satunya yang berharga. Dunia aman yang kau bangun, membuatku tidak bisa bernapas, kata Aluna, air mata mengalir deras. Setiap orang ketakutan, setiap hari kita hidup diburu dan mengejar. Aku bukan boneka, ayah. Kata-kata itu menusuk Bram lebih keras daripada luka apapun. Untuk pertama kalinya, pistol di tangannya bergetar. Bento berdiri di samping Aluna, walau lututnya melemah karena darah terus menetes dari lukanya. Melihat itu, salah satu tangan kanan Bram berbisik, "Bos, kita harus akhiri ini. Mereka terlalu jauh." Bram menatap orang itu dengan kilatan mata berbahaya, lalu kembali menatap Bento. "Kalau aku biarkan kau hidup, dia akan tetap memilihmu," desisnya. Bram mengangkat pistolnya lagi, laras tepat mengarah ke dada Bento. Waktu seakan berhenti. Angin malam, riak air pelabuhan, semuanya tenggelam di bawah suara dengung yang memekakkan kepala Bento. Aluna menjerit dan memeluk Bento, menutupi tubuhnya. Ketika Bram menarik pelatuk, sebuah suara keras menghentikan semuanya, dor. Namun bukan pistol Bram yang meledak, melainkan tembakan dari arah belakang. Bram tersentak, pistolnya terlepas, dan ia berlutut sambil memegang lengan yang tergores tembakan. Paman Rudi berdiri dari jauh sambil memegang senapan tua. "Sudah cukup, Bram," teriaknya. "Kalau kau teruskan ini, kau bukan menyelamatkan keluargamu. Kau menghancurkannya." Bram menatap Paman Rudi dengan tatapan kosong, seakan dunia yang ia bangun runtuh dalam satu malam. Di antara kebisuan yang menyayat, Aluna berjalan mendekati ayahnya. "Ayah," katanya pelan. Bram mengangkat wajahnya, ada air mata yang tertahan. "Pergilah," katanya lirih. "Kalau itu membuatmu bahagia, pergilah." Aluna hampir tidak percaya mendengar kata itu, tapi ia tahu keputusan itu lahir dari hati seorang ayah, bukan raja preman. Bento memapah Tegar ke perahu, lalu menoleh terakhir kali. Bram hanya berdiri, tubuhnya limbung, namun tidak mengejar. Dan ketika perahu kecil itu menjauh dalam gelap malam, ketiga pelarian itu menyadari satu hal, mereka belum sepenuhnya bebas, tapi untuk pertama kalinya, mereka merasakan masa depan bukan hanya sebuah mimpi. Jika ingin, saya bisa lanjutkan ke epilog, atau membuat deskripsi YouTube, ringkasan, atau cover konsep untuk cerita ini. Kegelapan menyelimuti gudang yang remuk setelah tembakan Bram menghancurkan lampu utama. Bento menggenggam tangan Aluna erat-erat, menariknya menembus lorong belakang yang penuh debu dan serpihan kayu.
Di belakang mereka, suara amukan Bram menggema seperti singa terluka, disertai bentakan anak buahnya yang panik karena pandangan mata mereka hilang total. Tegar terseret di belakang Bento, tubuhnya limbung dan napasnya kacau setelah menerjang Bram tadi. Lorong gelap itu berakhir pada pintu belakang yang setengah jebol. Bento menendangnya hingga terlepas sepenuhnya, dan angin malam menghantam wajah mereka. Udara terbuka memberi sedikit harapan, tapi langkah mereka masih terhuyung. Aluna sesekali menoleh ke belakang, takut Bram akan muncul dari kegelapan dengan pistol teracung. "Jangan berhenti," ujar Bento, suaranya rendah namun penuh ketegasan. "Kalau kita berhenti, habislah semuanya." Namun begitu mereka keluar, suara tembakan kembali menggema dari dalam gudang, peluru memecahkan papan dinding dan menyisakan serpihan kayu beterbangan. Bento dan Aluna menunduk, berlari di antara kontainer-kontainer raksasa di area pelabuhan. Tegar terus tersandung hingga Bento akhirnya mengangkatnya ke punggung. "Maaf, Ben," bisik Tegar lemah. Bento menggeleng, "Kau justru penyelamat kami." Dalam pelarian itu, Aluna menyadari bahwa darah menetes dari lengan Bento, bekas peluru yang meleset beberapa menit lalu. "Kau terluka," serunya. Bento hanya mengibaskan tangan. "Selama aku masih bisa berdiri, kita belum kalah." Tapi wajahnya pucat, langkahnya goyah. Aluna ingin menghentikan pelarian sesaat, namun suara Bram menggema di kejauhan. "Kejar mereka, jangan biarkan mereka kabur." Perintah itu cukup membuat adrenalin mereka melonjak kembali. Mereka akhirnya berhenti di balik sebuah kontainer biru yang terparkir dekat dermaga. Bento menurunkan Tegar dan menarik napas dalam-dalam, dada naik turun tak terkendali. Aluna meraih kain dari tas kecilnya dan menekan luka Bento. "Kenapa kau masih melindungiku? Kau bisa mati," ucapnya, suaranya pecah. Bento menatapnya lama, seakan memilih kata yang paling jujur. "Karena sejak awal, hidupku memang tidak punya arah. Tapi waktu kau minta bantuan, kau kasih aku alasan buat tetap bernapas." Aluna terpaku mendengar itu. Di tengah bau asin laut dan suara derit kapal, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakannya selama hidup bersama ayahnya, kehangatan yang bukan ancaman, keputusan yang ia buat sendiri, bukan paksaan. Sebelum ia sempat menjawab, suara derap langkah mendekat. Mereka panik. Bento meraih Tegar dan berdiri membentengi Aluna lagi. Langkah itu semakin dekat, namun bukan suara amukan Bram. Siluet seorang pria tua muncul dari balik kontainer, penjaga pelabuhan yang mengenali Bento. "Kau lagi," gumamnya. "Kau bikin masalah besar lagi, nak." Bento hampir roboh saat melihatnya. "Paman Rudi, kami butuh bantuan. Tolong," katanya dengan suara bergetar. Paman Rudi menatap mereka bertiga, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak tahu urusan apa kalian ini, tapi orang-orang itu bukan main. Ayo ikut aku. Ada tempat yang bisa kalian sembunyikan sebentar." Tanpa membuang waktu, Paman Rudi membawa mereka menyelinap ke arah perahu kecil yang tertutup terpal. Namun sebelum mereka naik, suara Bram menggema lagi dari kejauhan, lebih dekat dari sebelumnya, penuh amarah yang seperti tak bisa diredam lagi. "Bento, serahkan Aluna. Aku bersumpah, malam ini kalian tidak akan lolos dariku." Aluna meremas tangan Bento. Bento menatap balik dengan tekad baru. Dan untuk pertama kalinya sejak kejar-kejaran dimulai, ada harapan kecil bahwa mereka masih punya satu kesempatan menyelamatkan diri. Paman Rudi mengangkat terpal yang menutupi perahu kecil kayunya, memperlihatkan ruang sempit namun cukup untuk menyembunyikan mereka bertiga. "Cepat naik sebelum mereka sampai," katanya dengan suara menekan panik. Bento membantu Tegar masuk dulu, lalu mengangkat Aluna. Namun sebelum ia sempat melompat ke dalam perahu, suara langkah cepat bergema di antara kontainer. Bento menoleh dan melihat bayangan para anak buah Bram mulai bermunculan satu persatu. "Ben, cepat!" Aluna meraih tangan Bento, tapi Bento justru menahan tangan tersebut dan menatap wajah gadis itu dengan kebimbangannya sendiri. "Kalau aku naik sekarang, mereka akan tahu arah kita," katanya pelan. "Aku harus memancing mereka menjauh." Mata Aluna membesar, kepanikan menyelimutinya. "Tidak, kau tidak perlu jadi umpan. Kita bisa pergi bersama." Bento menggeleng perlahan, memaksa senyum kecil agar Aluna tidak makin hancur. Namun keputusan Bento tidak sempat menjadi kenyataan, karena tepat saat ia akan melangkah mundur, suara tembakan mengaum dari kejauhan, dan peluru itu menghantam besi kontainer hanya beberapa sentimeter dari kepala Bento. Bram Jampang muncul dari balik gelap, wajahnya merah,
Napasnya berat, sorot matanya penuh kemarahan yang membunuh. Kau pikir bisa kabur dari aku, bocah? Kau pikir bisa ambil anakku begitu saja? Aluna segera turun dari perahu dan berdiri di depan Bento, tangan terangkat seolah hendak membentengi. Ayah, hentikan, jeritnya. Bram menatap putrinya dengan tatapan campur aduk, marah, kecewa, dan hancur. Aku melakukan semua ini untukmu. Aku bangun kerajaan ini supaya kau punya dunia yang aman. Dan kau balas aku dengan lari bersama bocah ini. Suaranya pecah, dan di balik kebrutalannya, ada kesedihan seorang ayah yang takut kehilangan satu-satunya yang berharga. Dunia aman yang kau bangun, membuatku tidak bisa bernapas, kata Aluna, air mata mengalir deras. Setiap orang ketakutan, setiap hari kita hidup diburu dan mengejar. Aku bukan boneka, ayah. Kata-kata itu menusuk Bram lebih keras daripada luka apapun. Untuk pertama kalinya, pistol di tangannya bergetar. Bento berdiri di samping Aluna, walau lututnya melemah karena darah terus menetes dari lukanya. Melihat itu, salah satu tangan kanan Bram berbisik, "Bos, kita harus akhiri ini. Mereka terlalu jauh." Bram menatap orang itu dengan kilatan mata berbahaya, lalu kembali menatap Bento. "Kalau aku biarkan kau hidup, dia akan tetap memilihmu," desisnya. Bram mengangkat pistolnya lagi, laras tepat mengarah ke dada Bento. Waktu seakan berhenti. Angin malam, riak air pelabuhan, semuanya tenggelam di bawah suara dengung yang memekakkan kepala Bento. Aluna menjerit dan memeluk Bento, menutupi tubuhnya. Ketika Bram menarik pelatuk, sebuah suara keras menghentikan semuanya, dor. Namun bukan pistol Bram yang meledak, melainkan tembakan dari arah belakang. Bram tersentak, pistolnya terlepas, dan ia berlutut sambil memegang lengan yang tergores tembakan. Paman Rudi berdiri dari jauh sambil memegang senapan tua. "Sudah cukup, Bram," teriaknya. "Kalau kau teruskan ini, kau bukan menyelamatkan keluargamu. Kau menghancurkannya." Bram menatap Paman Rudi dengan tatapan kosong, seakan dunia yang ia bangun runtuh dalam satu malam. Di antara kebisuan yang menyayat, Aluna berjalan mendekati ayahnya. "Ayah," katanya pelan. Bram mengangkat wajahnya, ada air mata yang tertahan. "Pergilah," katanya lirih. "Kalau itu membuatmu bahagia, pergilah." Aluna hampir tidak percaya mendengar kata itu, tapi ia tahu keputusan itu lahir dari hati seorang ayah, bukan raja preman. Bento memapah tegar ke perahu, lalu menoleh terakhir kali. Bram hanya berdiri, tubuhnya limbung, namun tidak mengejar. Dan ketika perahu kecil itu menjauh dalam gelap malam, ketiga pelarian itu menyadari satu hal, mereka belum sepenuhnya bebas, tapi untuk pertama kalinya, mereka merasakan masa depan bukan hanya sebuah mimpi.